Kebijakan politik etis yang memberi kesempatan bagi pemuda Indonesia untuk memperoleh pendidikan akhirnya melahirkan berbagai organisasi pemuda. Organisasi yang pada awalnya menjadi tempat untuk bertukar pendapat dan berbagi ilmu tersebut, kemudian mengarah pada pemikiran untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran bersama dan semangat nasionalisme, maka mulai terbentuklah organisasi-organisasi pergerakan nasional. Apa saja organisasi tersebut? Berikut pembahasannya. Kebijakan politik etis yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20 tidak hanya memberi kesempatan bagi para pemuda untuk mendapat ilmu, tetapi juga membuka pikiran para pemuda untuk melawan penjajahan. Oleh karena itu, para pemuda menyatukan tekad untuk membentuk organisasi pergerakan yang bersifat nasional dengan tujuan untuk memerdekakan Indonesia. Organisasi nasional pertama di Indonesia adalah Budi Utomo yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu Budi Kang Utami atau Usaha Yang Mulia. Latar belakang terbentuknya organisasi ini berasal dari ide Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin membentuk dana pelajar atau beasiswa. Pada tahun 1906 dan 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Dr. Sutomo, pelajar dari Schooltoetopleiding van Inlandsaarsen atau Stovia, dan membahas mengenai cara untuk meningkatkan martabat, kedudukan, serta nasib rakyat Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan berupaya mendukung dana pendidikan, sebab hanya melalui pendidikanlah nasib rakyat dapat berubah. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Mei 1908, para pemuda yang belajar di Stovia mendirikan organisasi Budi Utomo yang bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi rakyat Jawa dan upaya untuk melestarikan kebudayaan Jawa. Pada kongres pertama yang berlangsung di Yogyakarta dari tanggal 3 hingga 5 Oktober 1908, organisasi ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu Budi Utomo tidak melakukan kegiatan politik, fokus pada pendidikan dan kebudayaan, serta memperluas ruang gerak hingga ke Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh pemimpin di organisasi Budi Utomo adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Rajiman Wediodiningrat, Gunawan, dan RT Aryo Tirtokusumo. Pada awalnya, Sarekat Islam merupakan perkumpulan para pedagang Islam yang bernama Sarekat Dagang Islam. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi dan RM Tirto Adisuryo. Tujuan Sarekat Dagang Islam adalah untuk melindungi kepentingan pedagang lokal dari ancaman pedagang Tiongkok. Pada saat itu, pedagang Tiongkok menguasai pasar sehingga menggeser para pedagang lokal yang kurang pendidikan dan pengalaman. Pada kongres yang berlangsung di Surabaya, pada tanggal 30 September 1912, Sarekat Dagang Islam kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama ini merupakan saran dari Haji Umar Said Cokroaminoto agar organisasi tersebut dapat membuka diri ke bidang-bidang lain selain perdagangan. Sejak itu, anggota Sarekat Islam semakin meningkat hingga mencapai 800.000 orang. Hal ini dikarenakan Sarekat Islam selalu berusaha membela rakyat kecil sehingga menarik minat masyarakat untuk mengikuti kegiatannya. Akan tetapi, Sarekat Islam kemudian mengalami perpecahan akibat masuknya pengaruh paham komunisme. Organisasi ini akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun, Alimin, dan Darsono, serta Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh Haji Agus Salim, Haji Umar Said Cokroaminoto, dan Abdul Muiz. Setelah itu, Sarekat Islam Merah berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924, sedangkan Sarekat Islam Putih berkembang menjadi Partai Sarekat Islam pada tahun 1927. Organisasi Indis Party didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Para pendirinya yaitu Does Dekker atau
Danudirjo Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Tujuan didirikannya Indis Party adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan semua golongan, memajukan tanah air yang berlandaskan pada semangat nasionalisme, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Para pendiri Indis Party yang dikenal sebagai tiga serangkai ini melakukan perjuangan melalui pers, yaitu dengan menerbitkan surat kabar The Express yang tulisan-tulisannya banyak mengkritik kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Sikap Indis Party terhadap pemerintah Hindia Belanda cukup tegas, antipati atau menantang, dan non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Tiga serangkai sering memberi kritik tajam terhadap berbagai kebijakan pemerintah sehingga mereka mendapat pengawasan dari pemerintah Hindia Belanda. Salah satu contohnya pada saat pemerintah Hindia Belanda mempersiapkan perayaan 100 tahun kemerdekaan negara Belanda dari penjajahan Perancis. Ketika pemerintah Hindia Belanda meminta rakyat Indonesia untuk ikut serta memperingati perayaan tersebut, Ki Hajar Dewantara mengkritiknya melalui artikel yang berjudul Als ik een Nederlander was, atau Seandainya Saya Orang Belanda, di surat kabar The Express. Pada artikel tersebut, Ki Hajar Dewantara mempertanyakan bagaimana mungkin pemerintah Hindia Belanda meminta rakyat Indonesia untuk merayakan kemerdekaan bangsa Belanda, sementara rakyat Indonesia masih belum merdeka dari penjajahan bangsa Belanda. Akibat kritikan tersebut, akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengambil tindakan tegas, yaitu dengan menetapkan Indis Party sebagai organisasi terlarang. Pemerintah Hindia Belanda juga menangkap Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara, serta mengasingkan mereka ke negeri Belanda.